Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM 2307050003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu struktur data ya secara umum dan array. Baik, langsung saja. Pengenalan struktur data adalah cara kita mengatur dan menyimpan data agar dapat diakses dan dikelola dengan efisien. Tujuan kita memahami struktur data adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pengembangan aplikasi. Jadi pada intinya struktur data ini kita belajar cara kita mengatur dan mengelola data secara tepat dan benar. Selanjutnya, jenis-jenis struktur data itu umumnya ada 3. Yang pertama array, linked list, kemudian ada tree. Yang pertama ada array. Array adalah sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan disimpan dalam memori secara berurutan. Jadi array, kita bayangkan ada satu elemen atau satu variabel. Di dalam variabel tersebut terdapat banyak data atau tipe data di dalamnya. Linked list yaitu sekumpulan elemen yang saling terhubung. Setiap elemen menyimpan nilai dan referensi ke elemen berikutnya. Kemudian ada tree, struktur hierarkis dengan node yang saling terhubung, berguna untuk menyimpan data yang terstruktur. Jadi apa saja pengimplementasian struktur data ini? Implementasi struktur data umumnya terbagi menjadi 3, yaitu pemilihan struktur data. Memilih struktur data yang tepat berdasarkan kebutuhan aplikasi seperti kecepatan akses, menyimpan atau operasi yang dibutuhkan. Yang kedua, algoritma dan kompleksitas. Merancang algoritma yang efisien untuk mengoperasikan struktur data, mempertimbangkan kompleksitas waktu dan ruang atau ruang dan waktu. Yang ketiga, optimisasi kinerja. Mengoptimalkan struktur data dan algoritma untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan skalabilitas aplikasi. Baik, struktur data ini bisa juga kita menerapkan di kehidupan sehari-hari kita, yaitu contoh studi kasusnya seperti manajemen data pelanggan, yang mana ini kita menggunakan struktur data seperti hash table atau tree untuk menyimpan dan mencari data pelanggan secara efisien. Dan ada sistem navigasi route, yaitu memanfaatkan struktur data graf untuk mempresentasikan jalan dan membantu mencari rute terpendek. Lalu ada aplikasi pengolah kata. Menerapkan struktur data ini yaitu dari linked list untuk mengelola teks dan memudahkan operasi seperti insert dan delete. Dan yang terakhir ada aplikasi analisis data, yaitu menggunakan algoritma struktur data array multidimensi untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah yang besar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan definisi array dalam Python. Pada umumnya array itu tidak hanya dalam Python, tetapi juga ada pada bahasa pemrograman lainnya seperti Java, JavaScript, dan lain-lain. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa itu array dalam Python dengan bahasa dan contoh yang sangat simpel. Baik, array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Jadi maksudnya kita asumsikan saja ada sebuah variabel, nama variabelnya adalah mahasiswa, tapi di dalam variabel mahasiswa tersebut kita memiliki banyak tipe data atau data dalamnya. Jadi kita bisa
bisa ketik atau taruh di dalam satu variabel tersebut banyak data seperti Ali, uh, Muhammad, Faris. Itu tidak terhingga array. Bayangkan saja di dalam satu variabel array itu terdapat banyak sekali data atau tipe data di dalamnya. Kemudian di dalam array juga ada yang namanya index array. Nah, setiap elemen dalam array memiliki indeks unik, biasanya dimulai dari 0. Jadi maksudnya di sini setiap elemen yang ada di dalam variabel mahasiswa tersebut itu memiliki indeks. Jadi misalkan kita pertama tadi buat Ali, Muhammad, dan Faris. Jadi Ali itu indeks 0, Muhammad adalah indeks 1, dan Faris adalah indeks 2. Nah, kemudian yang ketiga adalah ukuran array. Array memiliki ukuran tetap yang ditentukan saat pembulatan, tidak dapat diubah. Jadi array, cara mendeklarasikan dalam Python yaitu deklarasinya array dideklarasikan menggunakan tanda kurung siku. Jadi setelah kita membuat variabel mahasiswa, contoh mahasiswa sama dengan kita taruh situ tanda kurung siku, baru di dalam tanda kurung siku tersebut kita bisa taruh tipe data apapun, misalnya string atau angka desimal. Inisialisasi elemen array dapat diisi saat deklarasi atau diisi kemudian. Akses elemen, setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks mulai dari 0. Jadi pertama, sebelum lebih lanjut saya akan menjelaskan bagaimana array itu, ya. Jadi array itu seperti ini. Bayangkan ada mahasiswa, variabel mahasiswa di dalamnya. Kemudian kita definisikan seperti ini. Tanda kurung siku. Baik, sini ada Ali. Muhammad, dan Faris. Nah, di dalam mahasiswa ini terdapat 3 tipe data, 3 elemen, yaitu Ali, Muhammad, dan Faris. Gitu. Lalu pengaplikasian array dalam kehidupan nyata. Pengaplikasian array dalam kehidupan nyata banyak, tetapi saya akan menjelaskannya ada 4, yaitu penjadwalan. Array juga bisa kita buat kalender, keranjang belanja, atau kita juga bisa buat menyimpan daftar produk yang akan dibeli oleh pembeli dengan array bisa juga. Lalu daftar lagu, kita bisa menyimpan dan memutar lagu juga bisa dibuat dengan array. Kemudian analisis data itu kita bisa juga membuat dengan array, yaitu untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah yang besar. Sebenarnya sekarang saya akan menjelaskan apa saja fungsi array. Jadi fungsi array itu banyak, tapi yang saya jelaskan di sini saya jelaskan di sini mungkin ini hanya sebagian saja. Mungkin ketika praktek nanti ada yang saya tambah. Fungsi array yang pertama yaitu append. Append ini berfungsi untuk menambahkan elemen baru ke akhir array. Jadi menambahkan itu maksudnya, misalkan ini ada 3 elemen. Jadi ketika kita menambahkan append, kita menambahkan append,
yaitu elemennya tambah 1 gitu. Kemudian ada insert, menyisipkan elemen baru pada indeks tertentu. Ya, remove, kemudian remove, menghapus elemen dengan nilai tertentu dari array. Pop, mengembalikan dan menghapus elemen pada indeks tertentu. Sort, mengurutkan elemen array berdasarkan nilai. Reverse, membalik urutan elemen di dalam array. Baik. Sekarang saya akan memberikan contoh eksperimen Python menggunakan array. Jadi tadi ya, pertama ada yang namanya append. Jadi kita jadi append itu adalah menambahkan elemen baru ke dalam list array. Kita buat sini mahasiswa. Kita panggil dulu mahasiswa, kemudian kita panggilkan fungsi append. Misalnya Dina. Kemudian jangan lupa kita print mahasiswa. Kemudian kita run code. Nah, di sini. Ini adalah hasilnya. Ali, Muhammad, Faris, dan Dina. Oke. Eksperimen ke-1 sudah. Kita akan melakukan dengan eksperimen yang kedua. Dengan eksperimen kedua, yaitu kita akan mengakses nilai mahasiswa. Oke, kita akan mengakses nilai mahasiswa. Kita buat dulu namanya variabel nilai mahasiswa. Bentar, kita buat kode baru di sini. Oke. Nilai mahasiswa. Di sini nilai mahasiswa kita taruh bebas 60, 70. Baik. Kemudian kan kita tadi niatnya mau mengakses nilai mahasiswa. Jadi ketika kita ingin mengakses nilai mahasiswa, kita memanggil indeks array tersebut. Apakah kalian ingat tadi? Yaitu jika di dalam array ada indeks yang dimulai dari setiap elemen pertama, yaitu indeks 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita ingin memanggil nilai mahasiswa yang 70. Bagaimana? Pertama kita melakukan print terlebih dahulu. Lalu kita buat di sini nilai mahasiswa dan kita panggil array-nya. Kita panggil array, berarti indeks ke 0, 60, 0, 70, 1. Baik. Kemudian kita run code-nya. Coba. Nah, 70 berhasil ya. Kemudian kita ke eksperimen yang ketiga. Eksperimen yang ketiga yaitu kita mengubah nama guru di dalam daftar guru. Contoh kita buat nama guru dulu. Buat variabel guru. Kemudian kita tentukan array-nya, guru siapa? Pak Agus. Bu Dina. Pak Ali misalkan. Oke. Jadi kita tadi ingin mengubah nama guru di dalam daftar guru. Yang di daftar guru ada 3, yaitu Pak Agus, Bu Dina, dan Pak Ali. Jadi kita ingin mengubah Pak Ali dengan Pak Supri ya. Jadi array indeks ke 0 Pak
Agus satu, Bu Dina satu, Pak Ali kedua. Jadi indeks kedua dari array. Kemudian kita ganti ke Pak Supri misalkan ya. Pak Supri. Print guru. Kita print. Baik, sudah siap. Lalu eksperimen keempat, yaitu kita ingin menghapus nilai elemen dalam daftar array. Kita contohkan di sini mahasiswa. Kita contoh mahasiswa ini tadi ya. Kita blok Ctrl C, kita Ctrl V, copy paste sini. Nah, di sini kita ingin menghapus daftar nama mahasiswa di sini. Jadi kita akan menggunakan function remove ya. Function remove yaitu kita panggil dulu variabel mahasiswanya. Kita panggil function remove untuk menghapus daftar nama. Kita mau menghapus Pak Muhammad, yaitu di indeks ke tidak bisa ya. Berarti remove Muhammad. Ya. Oke, Muhammad sudah kita hapus, yang ada cuman Ali dan Faris. Lalu selanjutnya kita akan menghitung jumlah siswa dalam kelas. Oke, menghitung mahasiswa dalam kelas. Pertama, kita copy paste yang sebelumnya. Jadi cara mudah kita sangat simpel sekali cara menghitung dalam satu variabel array berapa tipe data ya. Jadi misalkan di sini dalam satu variabel ini ada banyak sekali ya, ada banyak sekali data atau elemen. Jadi kita tidak bisa menghitungnya secara manual, jadi kita memakai yang namanya len ya, fungsi len. Apa itu fungsi len? Fungsi len adalah fungsi len atau length ya, atau menghitung panjang suatu data dalam variabel tersebut. Oke, kita buat di sini mahasiswa. Kita langsung print ya, len langsung mahasiswa. Oke, di sini kita meminta print atau show hasil kode mahasiswa tersebut, show variabel mahasiswa, tetapi hanya menampilkan panjang atau jumlah data yang ada di dalam mahasiswa tersebut. Baik, kita print, kita run. Oke, di sini 3 ya, 1, 2 dan 3. Baik. Kemudian selanjutnya yaitu kita mengurutkan nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa jadi ada ya. Ini kita hapus. Kita mengurutkan nilai mahasiswa dot panggil fungsi sort ya, dot sort. Kita print nilai mahasiswa. Oke, coba kita
running. Oke, ini kita urutkan nilai mahasiswa tersebut ya. Kita menurutkan misalkan ini nilainya acak ya, nilai acak ini 85, ini 65, ini 50 ya, misalkan gitu. Kan ini tidak acak, jadi ketika kita run dengan function sort, jadi dia dimulai dari 50 ya, mengurutkan 50, 65, 70, 80. Baik. Kemudian yang eksperimen ke-8 ya. Eksperimen ke-8 yaitu menggabungkan bukan, kita mencari nilai tertinggi mahasiswa ya. Nilai mahasiswa ini jadi kan mengurutkan ya. Sekarang kita mencari nilai yang tertinggi ya, mencari nilai tertinggi di antara nilai mahasiswa. Kita print dengan function max. Di dalam max, yang mana max tersebut, function max ini memanggil elemen yang tertinggi ya, tertinggi integer, yaitu kita panggil sini mahasiswa. Oke, apa muncul ya 80. Kemudian yang ke-9 ya, membalik urutan daftar mahasiswa. Jadi tadi urutan mahasiswa dimulai dari Ali, Muhammad dan Faris ya. Tetapi ini kita balik, kita mau Faris dahulu, Muhammad, kemudian baru Ali. Kita copy, kita mahasiswa, buat sini mahasiswa, reverse. Oke, reverse, buka kurung, ini buka kurung, tutup kurung, reverse, kita print mahasiswa. Oke, kita run. Baik, sudah. Eksperimen yang terakhir. Oke, eksperimen yang terakhir, kita akan menggunakan loop untuk menampilkan nilai setiap mahasiswa. Untuk menampilkan semua nilai mahasiswa, kita menggunakan yaitu looping ya. Looping itu artinya mengulangi ya. Kita contohkan dulu biar mudah supaya. Oke, mahasiswa, kita buat di sini nilai mahasiswa. Oke, kan kita hapus ini nilai mahasiswa. Nah, looping for i in range len mahasiswa print, di sini kita F format ya. Jadi maksudnya adalah kita mendefinisikan dulu mahasiswanya, ada Ali, sama variabel array ada Ali, Muhammad, Faris, dan nilai mahasiswanya 80, 70. Oke. Jadi kita ingin menggunakan looping, yaitu ini sebagai bukti bahwasanya dia adalah sebuah variabel. Oke. Mendapatkan nilai. Oke, jadi di sini kita menggunakan looping, kita len mahasiswa ada 3, berarti kita ingin menampilkan nilai mahasiswa ketiga-tiganya. Di sini
ada nilai mahasiswa dan nama mahasiswa di sini. Nilai mahasiswa. Print. Di dalam print kita menggunakan apa yang namanya ini F yaitu format, atau di dalam sebuah string kita bisa memanggil variabel yang ada ini. Gitu. Jadi walaupun di dalam titik 2 di dalam petik 2 ini kita bisa memanggil variabel dengan di dalam kurung kurawal. Oke. Kita panggil. Di sini ya. Kita menggunakan looping, yaitu kita loop for in range. Jadi maksudnya yaitu kita looping dengan range, dengan ukuran len mahasiswa. Maksudnya dengan ukuran data si variabel array mahasiswa tersebut. Jadi variabel mahasiswa ini terdapat 3 elemen. Jadi yang dihitung adalah 3 elemen tersebut akan mendapatkan nilainya. Nah, seperti itu. Oke. Ini sudah ya eksperimen yang terakhir. Baik, jadi kesimpulannya yaitu tadi membahas struktur data ya. Struktur data itu mengakses dan mengolah data dengan tepat. Ya, contohnya seperti tadi. Dan kita kita menggunakan bahasa Python, yaitu bahasa yang paling mudah atau paling very high language di bahasa pemrograman. Sampai saat ini programmer pun masih sering memakai Python sebagai alat untuk menganalisis data, membuat kalender dan lain sebagainya. Dan array tadi adalah sebuah elemen yang sebuah variabel yang mana menyimpan di dalam variabel tersebut banyak elemen ya. Kita bisa memanggil elemen indeks 0, indeks 1, indeks 2 tanpa kita membuat manual setiap variabel. Baik, mungkin ini saja dari saya. Mungkin penjelasan saya agak kurang jelas atau atau mungkin ada kekurangan lainnya. Mungkin kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi